Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Taib ikhwani rahimakumullah. Nashkurullah azza wa jalla ala ma manna ilaina min ni'amin katsiratin غزيرة. كذلك على تيسير هذا اللقاء، فهذا لقاؤنا الخامس في مدارسة كتاب الأصول من علم الأصول في علم أصول الفقه. نسأل الله تعالى أن ييسرنا وأن يوفقنا إلى فهم هذا العلم. Baik, inilah pertemuan kita yang ke-5 ya, di dalam mempelajari, membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul dalam ilmu usul fikih, satu kitab ringkasan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Faqih Al-Usuli Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan pekan kemarin kita sedang membaca penjelasan beliau tentang pengertian daripada hukum. Ya. Nah, share. Al-Ahkam. Baik, Al-Ahkam, perkataan beliau dalam judul di sini Al-Ahkam. Alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah. Yani hukum yang dimaksud itu adalah hukum tertentu yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu adalah hukum syar'i. Ya. Karena sebelumnya kata hukum ini tersebutkan ya di mana, yaitu di dalam pengertian tentang fikih ya, dan pengertian tentang usul fikih itu sendiri. Sehingga kata hukum ini sebelumnya sudah diketahui ya. Al-ma'hudnya itu sudah diketahui, yaitu hukum syar'i. Sehingga tentunya pembahasan di sini tentang al-ahkam adalah hukum syar'i. Ya. Alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah, bukan alif lam al-istighraqiyah yang artinya itu adalah semua hukum, bukan. Ya. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengertian al-ahkam secara bahasa. Al-ahkamu jam'u hukmin. Ya. Al-ahkam, kata ahkam itu adalah bentuk
jamak atau bentuk plural dari kata hukum. Ya. Hukmun, hukmani, ahkam. Ya. Wa huwa lughatan al-qada. Dan hukum ini makna secara bahasa adalah al-qada atau keputusan. Ya. Sehingga hakim itu al-qadhi, ya, yang menetapkan qada, keputusan, terkadang ya disebut juga dengan hakim. Ya, al-qadhi huwal hakim. Ya. Karena memang ada kemiripan makna di situ. Di antara makna hukum secara bahasa yang juga masyhur, ya, artinya adalah al-man'u atau melarang. Maka dari itu hikmah, kita tahu makna hikmah. Kenapa dia dikatakan dengan hikmah? Kenapa hikmah itu disebut dengan hikmah? Karena ia, ya hikmah, tamna al-hakim minal wuku' fil khata. Ya, karena hikmah, perbuatannya hikmah itu melarang, ya, atau menahan seseorang dari melakukan perbuatan yang salah. Ya, jadi ada kemiripan makna di situ. Ya. Taib ala kulli hal, Asy-Syaikh di sini hanya menyebutkan pengertian hukum secara bahasa bermakna al-qada. Ya. Taib, kemudian beliau menjelaskan pengertian daripada hukum secara istilah. Secara istilah. Makna istilah artinya adalah makna yang disepakati oleh suatu komunitas. Ya, jadi makna istilah adalah makna suatu lafaz yang disepakati atau yang menjadi kesepakatan suatu komunitas tertentu. Itu namanya makna istilah. Beliau menyebutkan di sini maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Di sini beliau menyebutkan pengertian daripada hukum adalah maqtadahu khitabu syar'i. Ini sesuatu yang ditunjuk. Ya, sesuatu yang ditunjuk oleh khitab syariat. Al-muta'alliq di sini sifat untuk khitab. Di mana khitab ini sifatnya adalah muta'alliq bi af'alil mukallafin. Khitab syariat yang berkaitan dengan perbuatan atau amalan seorang mukallaf. Min talabin aw takhyirin aw wada'. Yang menjelaskan apakah khitab tadi berupa permintaan atau berupa takhyir, pilihan, atau khitab tadi berupa wada' atau peletakan. Wada' itu bisa kita artikan peletakan, bisa pula kita artikan informasi. Ya, sama peletakan informasi gitu ya. Baik. Permasalahan ini memang, dari pembahasan tentang hukum ini memang sedikit butuh konsentrasi ya untuk memahaminya. Baik. Itulah pengertian hukum dari atau pengertian hukum secara istilah.
Maqtadahu khitabus syar'i, kemarin kita gambarkan, yaitu sesuatu yang ditunjukkan. Jadi iqtada di sini adalah sesuatu yang ditunjukkan. Jadi ada khitab syariat yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba ini menunjukkan sesuatu. Sesuatu itulah yang menurut istilah ini disebut dengan hukum. Ya, saya gambarkan lagi ya, biar Taib. Pertama saya akan jelaskan apa makna itu khitab. Ya, atau saya tulis dulu ya pengertiannya. Hukum adalah ma iqtadahu khitabu asy-syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Bi af'al al-mukallafin. Dari pengertian ini, mari kita jelaskan lebih detail. Ya. Maqtadahu maksudnya itu adalah sesuatu yang ditunjukkan. Ya, sesuatu yang ditunjukkan. Sehingga ini dia berupa makna. Ya, dia berupa apa? Makna. Sebentar ya. Ini di sini masih ada tambahannya min talabin au takhirin au wad'in. Ya. Maqtadahu khitabu syara. Ma iqtadahu. Jadi ma di sini adalah makna. Ma di sini kata ma di sini maksudnya adalah makna. Sesuatu yang abstrak ya. Iqtadahu yang ditunjukkan. Jadi makna ini adalah makna yang ditunjukkan. Ya. Siapa yang menunjukkan? Yang menunjukkan adalah khitab syara. Ya. Khitab artinya adalah al-kalam al-muwajjah ila al-ghair. Khitab itu artinya adalah sebuah ucapan atau sebuah ungkapan yang ditunjukkan atau yang ditujukan, bukan ditunjukkan ya, yang ditujukan ya untuk pihak lain. Itu namanya khitab. Ya, ketika si A mengatakan kepada si B, ya, kamu mau kemana misalnya, ya, maka perkataan kamu mau kemana ini namanya khitab, ya, yaitu ungkapan yang ditujukan oleh A kepada si B, itu namanya khitab. Ya. Ketika khitab ini diidofahkan, disandarkan kepada asyara, kepada syariat, berarti khitab di sini adalah khitabnya syariat. Ya, khitabus syara'. Ya, ketika khitab ini ya, disandarkan kepada asyara', maka dia khusus bagi syariat, khitab syariat. Ya. Bukan khitab manusia, bukan khitabnya majikan kepada budaknya, bukan khitabnya raja kepada rakyatnya, bukan. Tapi khitabus syara'. Ya.
Wujudnya apa? Ya wujudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Wujudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini ada khitab syara menunjukkan sesuatu. Ya, menunjukkan apa? Sesuatu. Tapi hanya saja khitab syara ini memiliki sifat. Disifati dengan al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ya, jadi perkataan al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ini adalah sifat untuk khitab. Ya, di mana khitab syara ini yang berhubungan dengan amalan seorang mukallaf. Ya. Kenapa demikian? Karena khitab syara itu ada bermacam-macam. Ya, khitab syara itu ada bermacam-macam. Ada kalanya khitab syara itu berhubungan dengan i'tiqad mukallaf. Ya. Baik, jadi khitab syara ya tulis di sini ya. Khitab syara, khitabu syar'i, khitabnya syariat itu ada bermacam-macam. Ada kalanya khitab syara itu berkaitan al-muta'alliq bi'tiqadil mukallafin. Bi'tiqadi al-mukallafin. Ya, berkaitan dengan keyakinan seorang mukallaf. Ya, contohnya apa misalnya? Ya, contohnya firman Allah Ta'ala misalnya, Qul huwallahu ahad misalnya. Katakanlah bahwasanya Allah itu Maha Esa. Ini berkaitan dengan keyakinan yang harus diyakini oleh seorang mukallaf. Ya, contoh lain misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemarin kita contohkan bahwasanya Allah Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy. Ini berkaitan dengan keyakinan yang harus diyakini. Contoh lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, ila sama'id dunya," misalnya. Hina yabqa thuluthi al-lail al-akhir. Bahwasanya Tuhan kita, Rabb kita, turun ke langit dunia setiap malam, pada setiap akhir malam. Ini khitab syariat yang berkaitan dengan i'tiqad al-mukallafin. Berkaitan dengan apa? I'tiqad al-mukallafin. Ya. Terkadang khitab khitab syariat itu, ini yang pertama berarti yang kedua, berkaitan dengan al-muta'alliqu, ya, bidawati bani Adam. Bidawati bani Adam. Ya, berkaitan dengan apa? Zawat. Zawat itu ya fisik, ya, anak Adam. Contohnya firman Allah SWT, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Ya. Wahai manusia, sungguhnya kami khalaqnakum, telah menciptakan kalian min dzakarin aw untha, ya, berupa laki-laki dan perempuan. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar saling mengenal. Ya. Baik, seperti perkataan iblis misalnya yang Allah firmankan, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Nah, ini adalah khitab syara yang berkaitan dengan apa? Zawat Bani Adam. Ini fisik Bani Adam. Yang ketiga, ya, khitab syara itu terkadang berkaitan dengan al-makhluqat al-ukhra, ya. Al-muta'alliq, al-muta'alliqu
bil makhluqat al-ukhra. Bil makhluqati al-ukhra. Berkaitan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini bukan perbuatannya, tapi fisiknya gitu ya. Seperti firman Allah Ta'ala, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an, fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha, wa minal jibali jududun, bidun, wa humrum, mukhtalifun alwanuha, wa gharabi busud. Seperti firman Allah Ta'ala yang lain, wa syamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Ya. Itu adalah khitab syariat yang berkaitan dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Berkaitan dengan makhluk. Dan ada pula khitab syariat di sini yang berkaitan dengan af'al al-mukallafin. Al-muta'alliqu bi af'al al-mukallafin. Ya, berkaitan dengan amalan perbuatan seorang mukallaf. Ya. Seperti apa ya? Misalnya seperti wa aqimus shalah ya. Seperti wa atuz zakah. Ini adalah khitab-khitab syariat yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Ya. Dan kita kembali lagi ke pengertian daripada hukum. Ya. Jadi khitab syariat di sini adalah khitab syariat yang muta'alliq bi af'alil mukallafin. Bukan khitab syariat yang berkaitan dengan i'tiqad atau berkaitan dengan fisik manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Bukan, tapi berkaitan dengan af'al al-mukallafin. Ini perbuatan atau amalan seorang mukallaf. Min talabin au takhyirin. Baik, jadi apa itu hukum? Ya, ini sekarang kita tulis. Apa itu hukum? Al-hukum. Hukum berarti dia adalah sebuah makna, suatu makna. Ya. Makna yang ditunjukkan ya oleh khitab syara' yang berkaitan dengan af'alul mukallafin. Jadi di sini ada khitab syara' ya, al-muta'alliqu al-muta'alliqu bi af'ali al-mukallafin ya. Ini khitab syara' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin di sini menunjukkan sesuatu. Dia kan menunjukkan sesuatu. Menunjukkan suatu makna. Ya. Makna inilah yang disebut dengan hukum. Inilah hukum. Ya. Inilah apa? Inilah yang disebut dengan hukum. Contohnya misalnya, sebentar. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu as-shalah. Ya, berarti ini khitab syara' ya, al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Apa yang ditunjukkan oleh khitab ini? Yaitu apa? Yang menunjukkan wujubu as-shalah. Ya, dia menunjukkan makna apa? Wujubu as-shalah. Wujubu shalah inilah apa? Yang disebut dengan al-hukum. Ya. Inilah apa? Yang disebut dengan al-hukum. Contoh lain misalnya ya,
wala taqrabuz zina misalnya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu az-zina. Misalnya. Ini khitab syara'. Ya. Dia menunjukkan apa? Ya. Jadi menunjukkan satu makna, satu hukum, yaitu tahrimu az-zina. Ya. Dia menunjukkan suatu makna, yaitu tahrimu az-zina. Ya. Nah, tahrimu zina ini adalah apa? Al-hukum. Yaitu sesuatu yang ditunjukkan. Ya, sesuatu yang ditunjuk, sesuatu yang dimaksud oleh khitab syara' yang berkaitan dengan af'al al-mukallafin. Ya. Taib. Itu pengertian dari maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'ali al-mukallafin. Min talabin aw takhirin aw wada'. Ya. Min di sini adalah min al-bayaniyah. Ya. Min yang menjelaskan tentang yang artinya adalah sebuah penjelasan. Ya. Min artinya di sini min bayaniyah. Maksudnya apa? Makna tersebut, ya, makna yang ditunjukkan tadi, ya, makna yang ditunjukkan tadi di sini. Nah, makna yang ditunjukkan di sini terkadang berupa tolak, permintaan, terkadang berupa terkadang menjelaskan tentang suatu permintaan. Ya. Di sini min di sini artinya adalah min bayaniyah, yang artinya adalah menjelaskan khitab tadi. Apakah dia itu khitab tadi berupa tolak, permintaan, artinya berarti mukallaf diminta, ya, atau perbuatan tersebut diminta untuk dikerjakan atau diminta, ya, bukan dikerjakan tapi diminta dulu. Terkadang pula khitab tadi menunjukkan, ya, bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang takhir. Takhir itu yang diberi pilihan, ya, berupa pilihan. Dan terkadang nah tadi, ya, yang ditunjukkan tadi adalah berupa informasi atau wadha. Berupa informasi atau wadha. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi makna tadi terkadang, ini makna di sini, makna yang mana ini adalah makna hukum tadi, makna yang ditunjukkan oleh khitab syara' ini, ya, terkadang berupa tolak. Artinya apa? Bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diminta. Perbuatan yang diminta. Atau terkadang makna tersebut, ya, adalah sesuatu yang takhir, yang berupa pilihan. Berupa pilihan, dan terkadang adalah berupa wadha atau peletakan atau informasi. Ya. Jadi sesuatu yang ditunjukkan itu berupa informasi. Ya. Informasi apa? Ya, terkadang informasi berupa sebab, terkadang informasi berupa itu adalah sebuah syarat untuk sesuatu yang lain. Terkadang itu adalah pembatal, ya, atau penghalang. Terkadang informasi itu adalah berupa keabsahan atau kebatilan, ya.
dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Tapi di sini apa namanya? Kita pengen atau memahami bahwasanya al-hukum di sini, ya, kata al-hukum berarti adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh oleh apa? Khitab syara. Sesuatu yang ditunjukkan itu terkadang berupa tolab, ya. Terkadang berupa tolab itu artinya adalah permintaan. Terkadang dia berupa takhir, makanya saya mengatakan min talabin au takhirin au wada. Terkadang dia adalah berupa wada atau peletaan. Apa yang dimaksud dengan ketika dia berupa tolak permintaan? Artinya perbuatan tersebut diminta. Ya. Dan yang dimaksud dengan takhir, jika dia adalah berupa takhir itu artinya adalah pilihan, berarti perbuatan itu diberi pilihan. Kemudian kalau wada, berarti makna itu berupa informasi atau peletakan, tanda. Ya, tanda. Taib dan tolab itu ada dua macam. Ya, tolab itu ada dua macam. Ada yang namanya adalah tolab fi'il, ada yang namanya adalah tolab tarkin. Jadi perbuatan itu, ya, jika dia berupa tolab permintaan, maka permintaan itu ada dua, permintaan untuk mengerjakan dan permintaan untuk meninggalkan. Ya, permintaan untuk mengerjakan dan permintaan untuk meninggalkan. Kalau dia berupa tolab fi'il, berarti makna yang ditunjukkan tadi adalah perbuatan itu diminta untuk dikerjakan. Ya. Jika berupa tolak tarkin, berarti perbuatan itu, amalan itu diminta untuk ditinggalkan. Ya. Masing-masing dari perbuatan dan meninggalkan di sini, fi'il dan tark ini ada dua. Ya, ada dua macam. Yang pertama, dia diminta untuk mengerjakan, ya, secara keharusan, ya, ala wajhil ilzam, ala wajhi al-ilzam, artinya itu ala wajhil ilzam itu artinya adalah dengan keharusan, ya. Dan terkadang permintaan untuk mengerjakan ini berupa ala wajhi ghairil ilzam, ya. Permintaan untuk mengerjakan tetapi tidak tidak ada keharusan, ala ghairi wajhi al-ilzam, ya. Permintaan untuk mengerjakan tetapi tidak memaksa, gitu ya. Ya, tidak memaksa. Tapi begitu juga tarak. Tarak pun demikian. Jika permintaan itu berupa tarak, ya, permintaan untuk meninggalkan, maka meninggalkan pun ada dua macam. Terkadang talabu tarkin ala wajhil ilzam, ala wajhi al-ilzam. Terkadang ala ghairi wajhi al-ilzam. Nah, jadi di sini kita memiliki 4 macam di sini. Ya. Ya, memiliki 4 macam. Jika makna atau hukum dari makna, saya katakan di sini makna saja ya. Jika makna yang ditunjukkan khitab syarak tadi
berupa tolab, artinya dia adalah penjelasan bahwasanya itu adalah suatu perbuatan, ya, suatu amalan yang diminta, maka permintaan itu ada dua, yaitu diminta untuk dikerjakan atau diminta untuk meninggalkan. Ya. Permintaan untuk mengerjakan itu terkadang permintaan untuk mengerjakan secara keharusan, ya, dan terkadang permintaan itu secara tidak harus, ya, ala ghairi wajhil ilzam. Taib. Sekarang yang kedua, permintaan itu berupa tark, maka sama. Permintaan untuk meninggalkan itu terkadang ala wajhi ilzam, terkadang ala ghairi wajhi al-ilzam. Sekarang, jika makna yang ditunjukkan oleh khitab syara' itu berupa talab, berupa apa? Baru saya tuliskan di sini sekarang al-khulasah, kesimpulannya. Ini al-khulasah di sini. Pertama, jika makna tadi, makna yang ditunjukkan, ya, oleh khitab syara' al-muta'alliq bi af'al mu'akkanafin itu berupa talab, dan talabnya itu adalah talab fi'il, dan talab fi'ilnya itu adalah ala wajhi al-ilzam, secara keharusan, ya, maka itulah yang disebut dengan hukum al-ijab. Ya, disebut dengan hukum apa? Ijab. Sebagiannya disebutkan dengan hukum wajib. Sebagian lain mengatakan hukumnya wujub. Ya, ala kulli hal yang ma'ruf secara ilmu usul adalah ijab. Ya, terserah mau disebutkan ijab atau wajib atau wujub. Ya, itu maksudnya yaitu hukum yang seperti itu. Ya. Ya, meskipun ketiganya itu ada perbedaan sebenarnya antara ijab dan wajib dan wujub. Tapi untuk sebagai permulaan ya tidak mengapalah kita katakan ijab atau wajib atau wujub. Intinya yaitu, ya, adalah hukum, suatu hukum yang berupa permintaan, ya, berupa permintaan, dan permintaannya itu adalah permintaan untuk mengerjakan, dan pengerjaannya itu adalah ala wajhil ilzam, maka itulah yang disebut dengan hukum ijab, ya, atau wajib, al-wajib, ya, atau al-wajib, ya, atau al-wujub. Ya, untuk sementara kita samakan dulu, ya, pengertian daripada ijab, wajib, dan wujub. Ya. Meskipun sebenarnya kalau kita mau lebih rinci, berbeda, ya, makna ketiganya itu. Baik, sekarang yang kedua. Ya. Jika makna itu adalah, makna yang ditunjukkan itu adalah berupa tolab, permintaan, berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang diminta, maka, dan kemudian permintaannya itu adalah berupa permintaan untuk mengerjakan, berarti itu perbuatan itu diminta untuk dikerjakan. Tetapi permintaannya itu ala ghairi wajhi al-ilzam. Ya, ala ghairi wajhi al-ilzam, maka hukumnya disebut dengan hukum apa? An-nadb. Ya. Atau yang di dalam kitab disebutkan dengan hukum al-mandub. Ya, hukum apa? Al-mandub. Sama di sini, ya, kita samakan dulu pengertian antara nadab dan mandub. Ya, terkadang disebut dengan nadab, terkadang
disebut dengan al-mandub. Yaitu apa? Ya, yaitu adalah sebuah permintaan berupa permintaan untuk mengerjakan, di mana permintaan untuk mengerjakan itu tidak ada keharusan, ala wajil ilzam, ala ghairi wajil izlam, ya. Maka hukumnya disebut dengan nadab, mandub, kalau kita mengenalnya dengan istilah sunnah, ya. Sesuatu yang diperintahkan tetapi tidak ada keharusan. Taib. Sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yaitu berupa apa? Di sini. Ya, dia berupa tolab. Tolabnya itu adalah tolab tarak. Dan taraknya adalah ala wajhi al-ilzam. Makna itu berupa apa? Tolab. Jadi perbuatan itu, makna itu, ya, menjelaskan perbuatan itu diminta. Tetapi bentuk permintaannya adalah permintaan untuk tarak, untuk meninggalkan. Ya. Dan permintaannya itu ala wajhi al-ilzam, ya, maka hukumnya disebut at-tahrim. Ya, at-tahrim. Ya, ini saya tulis segini ya. At-tahrim, atau saya menyebutkan di situ al-muharram. Ya, al-muharram. Ya, jadi ada yang menyebutkan tahrim, ada yang menyebutkan muharram, ya. Maksudnya apa? Sedikit kita artikan sama dulu, meskipun keduanya itu sebenarnya apa? Ada perbedaan. Baik, sekarang yang keempat, masih tolab, maknanya itu berupa tolab. Kemudian tolabnya itu adalah tolab tarak, tolab untuk meninggalkan. Ya, permintaan untuk meninggalkan itu secara tidak wajib, yakni ala ghairi wajhi al-ilzam, ya, tanpa paksaan, ya. Maka hukumnya disebut dengan al-karohah. Ini istilah usuli ini, ya. Istilah dalam usul fikih al-karohah. Kalau dalam istilah fikih ya apa? Makruh, ya, al-makruh. Baik. Itu jika makna ini adalah, jika makna yang ditunjukkan ini adalah berupa tolak, ya, maka ada 4 hukum. Terkadang tolak fi'il ala wajil ilzam, maka itu wajib atau ijab. Terkadang tolak fi'il ala ghairi wajil ilzam, maka itu adalah hukum apa? An-nadb atau al-mandub, ya, atau sunnah atau nafilah, ya, maknanya sama. Terkadang tolab itu adalah tolab tark, ya, tolabu tarkin ala wajil ilzam, maka hukumnya disebut dengan at-tahrim atau al-muharram. Kemudian tolab tarak ala ghairi wajil ilzam, maka hukumnya disebut dengan apa? Al-karoha atau al-makruh. Ya. Sekarang kita berpindah kepada makna yang lain selain dari tolab, ya, di mana makna itu berupa takhir. Takhir itu artinya adalah pilihan. Berarti khitab syara itu menunjukkan makna bahwasanya perbuatan yang berkaitan dengan mukallaf itu adalah pilihan. Pilihan apa? Ya, pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Ya, pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Ya, pilihan untuk mengerjakan atau artinya mengerjakan ya boleh, meninggalkan juga boleh. Jadi tidak ada tolak di situ. Jadi syariat hanya memberikan pilihan. Maka hukumnya adalah hukum apa? Hukum
jika makna itu adalah takhir, ya, maksudnya takhir di sini adalah takhirun baina al-fi'li wa at-tarki, ya, pilihan, ya, berupa mengerjakan atau meninggalkan, maka hukumnya apa? Al-ibahah, ya, al-ibahah, ya, atau dengan istilah lain yaitu al-mubah, ya, al-mubah. Baik. Sekarang yang berikutnya, makna itu berupa wadh. Makna itu berupa apa? Wadh, atau bisa kita artikan adalah peletakan. Peletakan atau informasi, ya. Atau dia berupa tanda, ya. Jadi dia bukan tolab, bukan takhir. Berbeda dengan kedua sebelumnya. Tapi dia berupa wadh. Makna tersebut berupa wadh, yakni dia berupa informasi atau peletakan. Jadi syariat meletakkan ini, ya, sebagai ini, ya. Maksudnya peletakan di sini berarti syariat meletakkan sesuatu tersebut sebagai sebab, misalnya. Syariat meletakkan sesuatu sebagai syarat untuk sesuatu yang lain. Syariat meletakkan sesuatu sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Ya, syariat meletakkan sesuatu sebagai informasi bahwasanya itu adalah sesuatu yang sah. Ya. Baik. Saya tulis di sini biar mudah dipahami, ya. Yang keenam, makna itu berupa wadh. Atau tadi artinya apa? Peletakan. Peletakan atau informasi atau tanda, misalnya. Ya, atau tanda. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, ya, syariat menjadikan atau syariat meletakkan, ya, anna syariah, maksudnya bahwasanya syariat, ya, wada'a, bahwasanya syariat, ya, wada'a syai'an, meletakkan sesuatu, atau di sini kita lebih gampangnya bukan wada'a, ya, ja'ala, itu aja lebih mudah, ya. Anna syari'ah ja'ala, bahwasanya syariat menjadikan, ja'ala syai'an, menjadikan sesuatu itu pertama sebagai suatu syarat. Ja'ala syai'an syartan, ya, li syai'in akhar. Li syai'in akhar. Atau terkadang syariat menjadikan sesuatu sebagai sababan, ya, sebagai sebab li syai'in akhar. Bisa, ya, li syai'in akhar. Kemudian selanjutnya, syariat menjadikan sesuatu sebagai apa? Sebagai mani, penghalang. Mani'an. Ya. Ya. Sama juga li syai'in an juga, ya. Mani'an an syai'in akhar. Baik.
Yang berikutnya, syariat menjadikan sesuatu ya alamatan sebagai tanda, alamatan ya li sihhati syai'in, li sihhati syai'in ya, atau lagi di sini alamatan li butlani syai'in ya, untuk salahnya sesuatu. Itu maksudnya. Ya. Jika makna itu adalah berupa wadha, saya perhatikan. Jika makna itu adalah berupa wadha atau peletakan, maka artinya adalah bahwasanya syariat itu menjadikan sesuatu sebagai syarat. Misalnya, syariat menjadikan apa namanya eh, tercapainya nisab ya, ya atau kalau syarat itu eh, misalnya bersuci lah misalnya ya. Syariat menjadikan bersuci itu sebagai syarat sahnya sholat. Berarti dia berupa wadha. Ya, berarti dia berupa wadha atau informasi atau peletakan. Kemudian syariat menjadikan atau terkadang syariat itu menjadikan sesuatu sebagai sebab. Ya, contohnya apa misalnya? Syariat menjadikan eh, tergelincirnya matahari ya ke arah barat itu sebagai sebab kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Ya. Berarti dia wad'u syai' sababan li syai'in akhar. Terkadang syariat menjadikan apa? Sesuatu sebagai mani. Mani itu penghalang. Mani itu penghalang bagi sesuatu yang lain. Sebagai contohnya misalnya syariat menjadikan hutang misalnya sebagai penghalang wajibnya membayar zakat misalnya. Meskipun sebabnya sudah ada yaitu mencapai nisab dan syaratnya sudah ada yaitu berputar 1 tahun. Ya. Tetapi adanya hutang yang dimiliki oleh orang tadi menjadikan hutang itu sebagai penghalang wajibnya zakat. Ya. Dan syariat ya terkadang pula jika itu wadha, syariat menjadikan sesuatu itu sebagai tanda-tanda sahnya sesuatu atau rusaknya sesuatu. Ya, ini nanti akan dipelajari insyaallah ya. Ya. Maka dari sini ya, dari macam-macam tadi sesuatu yang dijadikan oleh syariat itu, maka ada beberapa hukum yang terambil, yaitu ada eh, hukum yang bernama syarat, ada hukum yang bernama sebab, ada hukum yang bernama mani', ya, dan terkadang ada yang bernama as-sihah dan butlan. Ini semuanya adalah cabang dari makna yang berupa wadha atau peletakan. Ya. Maka secara rinci ya, jenis hukum syariat itu ada berapa? Tadi yang pertama 5 ya. Ya. Ya, ini pertama wajib sini atau yang pertama berarti wajib atau ijab atau wujub. Kemudian yang kedua eh pakai biru ya. Mandub atau nadab. Kemudian yang ketiga adalah tahrim atau muharram.
Kemudian yang keempat adalah hukumnya itu karoha atau makruh. Kemudian al-ibahah atau mubah ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah dia berupa syarat. Kemudian yang ketujuh berupa sebab. Kemudian ini yang ke-8 mani. Kemudian yang ke-9 as-sihah. Kemudian yang ke-10 adalah butlan. Sebagian lagi ada yang mengatakan dia berupa al-azimah, ya, al-azimah, dan ada juga namanya ar-rukhsah, ya, atau keringanan. Ya, ini 11, ini 12. Ya, itulah macam-macam daripada hukum syariat terambil dari definisi hukum. Ya, ya, Allah musta'an. Ya, kurang dari 5 menit baru membahas malah masalah hukum saja ini, ya. Taib labas, ya. Yang penting antum paham di sini, ya. Jadi dari pengertian hukum syariat tadi, ya, yang berupa maqtadahu khitabus syara' min talabin aw takhir, dari definisi ini kita dapat mengetahui bahwasanya jenis daripada hukum syariat itu ada berapa tadi? 12, ya. Ya, secara rinci. Ya, dimulai dari wajib sampai yang terakhir tadi ar-rukhsah, ya, rukhsah dan azimah. Sebagian mengatakan rukhsah dan azimah jadi satu, sebagian mengatakan rukhsah sendiri, azimah sendiri. Ya, ala kulli hal. Itulah yang dimaksud dengan hukum, ya. Itulah yang dimaksud dengan apa? Hukum yaitu maqtadahu khitabus syara' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhirin aw wada'. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya pembahasan masalah hukum ini memang pembahasan yang sedikit rumit untuk dipahami, terlebih kalau kita mempelajarinya dengan bahasa Indonesia, ya. Ya, itu sedikit apa ya, sedikit susah gitu ya untuk menerangkan, apalagi kalau kita kemudian ingin mengetahui apa perbedaan antara wajib dengan ijab, ya, antara ijab dengan wujub, antara nadab dengan mandub, ya, antara tahrim dengan muharram, ya. Nah, ini memang agak susah mencari apa ya, padanan katanya yang tepat, ya. Memang paling enak itu mempelajari ilmu syariat aja dengan bahasa syariat, memang paling mudah, ya. Dia dengan langsung dengan bahasa Arabnya gitu, ya. Jadi memang lebih jelas di situ, ya. Inilah yang kemudian kenapa para ulama itu selalu motivasi, ya, bagi para pelajar itu untuk mendalami bahasa Arab, ya, dari sisi nahwu sorofnya, ya. Karena ini benar-benar memang sangat membantu sekali, ya, di dalam apa, mempelajari dan memahami ilmu din, ya. Nah, sebagian ulama itu mengatakan al-lughatu wi'a'u syariah, ya. Bahasa itu wadahnya syariat, ya. Wadahnya syariat yang dengannya apa namanya, syariat itu bisa dipelajari. Taib.